Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Elina di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, kalian sudah berdoa belum? Kita berdoa dulu yuk. Pray position. Sikap berdoa. Khusyuan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dua materi, yaitu yang pertama adalah menyajikan isi teks eksplanasi ilmiah menggunakan peta pikiran, dan yang kedua adalah menggunakan kalimat efektif dalam teks eksplanasi ilmiah. Yuk kita bahas untuk materi pertama, yaitu menyajikan isi teks eksplanasi ilmiah menggunakan peta pikiran. Pada bagian ini ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan dalam membuat peta pikiran, yaitu yang harus kita perhatikan yang pertama adalah membaca atau mendengarkan teks eksplanasi ilmiah secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks tersebut. Yang ketiga, mengambil kata kunci dari ide pokok yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah menuliskan kata kunci tersebut ke dalam peta pikiran. Anak-anak, kalian sudah pernah kan membuat peta pikiran? Kalau gitu, kita lanjut ke materi selanjutnya aja yuk. Nah, untuk materi yang kedua adalah menggunakan kalimat efektif dalam teks eksplanasi ilmiah. Suatu teks yang baik haruslah dibuat dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kaidah tersebut meliputi penggunaan kalimat efektif dan ejaan. Suatu kalimat efektif harus memenuhi beberapa syarat nih, yaitu yang pertama adalah mengandung subjek dan predikat. Kemudian untuk syarat yang kedua adalah menggunakan kata baku, dan yang ketiga tidak bermakna ganda atau ambigu. Nah anak-anak, kita bahas syarat yang pertama yuk, yaitu mengandung subjek dan predikat. Subjek merupakan pelaku atau orang yang melakukan tindakan tertentu. Subjek biasanya kata benda seperti nama orang, binatang, tumbuhan, dan benda-benda lain. Sedangkan predikat adalah elemen atau unsur kalimat yang menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh subjek. Atau subjek predikat biasanya berupa kata kerja. Untuk syarat yang kedua adalah menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Pengertian kata baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering kita sebut KBBI. Sebagai contoh, Miss Elina sudah berikan sedikit contoh-contoh kata yang baku dan yang tidak baku. Nah, kalian bisa cari juga di link yang sudah Miss Elina lampirkan di deskripsi pada video ini ya. Untuk syarat yang ketiga,
yaitu tidak bermakna ganda atau ambigu. Bermakna ganda atau ambigu adalah sebuah kata yang memiliki arti lebih dari satu, sehingga kadang-kadang menimbulkan keraguan atau ketidakjelasan. Selain penggunaan kalimat efektif, suatu teks yang memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar harus memperhatikan ejaan. Ejaan berkaitan dengan penggunaan tanda baca, huruf kapital, serta penulisan kata ataupun singkatan. Ya, kita udah sampai nih di akhir pembelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini. Bagi anak-anak yang ingin bertanya tentang materi lebih dalam, kalian bisa menghubungi Miss Helina, Miss Ani, Miss Yosi, atau Miss Riani ya. Jadi, kita tutup dulu yuk pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai bertemu lagi ya anak-anak di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.